Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmatnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Baik, mari kita buka bersama pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori penawaran. Kita sudah membahas tentang teori permintaan, sekarang kita membahas tentang teori penawaran. Nah, transaksi barang dan jasa akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh permintaan pembeli, tetapi juga ditentukan oleh penjual. Jadi transaksi itu tidak bisa terjadi kalau hanya salah satu pihak, misalnya pembeli saja atau penjual saja. Jadi harus kedua belah pihak, baru terjadi transaksi. Sehingga penawaran dapat diartikan adalah berbagai suatu kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual menawarkan barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Jadi penawaran itu diartikan bahwa seorang penjual itu menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga. Teori penawaran menjelaskan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Jadi sifat hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Nah, kuantitas yang ditawarkan itu adalah jumlah barang yang tersedia dan dapat dijual oleh para penjual. Jadi barangnya harus tersedia dan dapat dijual. Ada barang tersedia tapi tidak dapat dijual belikan, itu namanya bukan kuantitas yang ditawarkan. Jadi tersedia dan dapat dijual. Atau dijual tapi barangnya tidak tersedia. Nah, itu kebalikan juga. Kan sekarang ini kan banyak orang menjual barang, orang menjual tapi barang tidak ada. Itu tidak boleh ya dianggap itu penipuan. Jadi yang tersedia dan dapat dijual. Nah, kemudian faktor apa saja yang menentukan penawaran? Pertama itu adalah harga barang itu sendiri, ya. Kemudian itu adalah harga barang lain. Kemudian ketiga itu adalah biaya produksi dan tujuan perusahaan, ya. Jadi harga barang itu sendiri juga akan mempengaruhi penawaran, atau harga barang lain juga itu akan mempengaruhi penawaran. Misalnya harga daging sapi naik, ya, orang akan beralih kepada daging ayam, maka penawaran ya itu akan bertambah. Nah, bukan biaya produksi. Biaya produksi ini kalau semakin murah biaya produksinya atau semakin rendah biaya produksinya, maka jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak, ya. Tapi juga kalau tingginya biaya produksi, jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan juga semakin sedikit. Kemudian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu adalah untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyak. Kemudian teknologi yang digunakan. Ini juga akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Karena dengan teknologi semuanya menjadi mudah, prosesnya juga bisa semakin mudah dan juga bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, sekarang hukum penawaran ini kebalikan daripada hukum permintaan, ya. Jadi hukum penawaran itu berbunyi adalah bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan, ya. Kalau hukum permintaan semakin rendah, semakin banyak yang ditawarkan, yang dibeli, yang diminta, ya. Semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Tapi hukum penawaran ini semakin tinggi suatu harga, semakin banyak yang barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kemudian skedul penawaran dan kurva penawaran. Skedul itu sebuah tabel, ya, yang memperlihatkan hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ya, jadi kita lihat
Keadaan A, harga 500 yang ditawarkan 900, harga turun menjadi 400, yang ditawarkan juga turun menjadi 800, harga 300 menjadi 600, harga 200 menjadi 375, harga 100 menjadi 100. Ya. Kemudian kurva penawaran ya, kurva penawaran. Kurva penawaran ini ada hubungan grafik yang membuat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat di sini, ini hubungan antara harga dengan barang yang ditawarkan. Ya, apa cirinya? Cirinya garisnya dari kiri bawah kanan atas dan slope-nya positif. Positif bagaimana harga naik, jumlah barang ditawarkan juga naik. Harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Ya, itu hubungan positif. Nah, kemudian penawaran pasar dan penawaran individu. Penawaran individu itulah penawaran perorangan. Penawaran pasar adalah gabungan dari jumlah penawaran individu-individu. Kita lihat di sini tabelnya ya. Ini penawaran Amri, ini penawaran Amran. Ya, ini adalah penawaran pasar. Jadi penawaran pasarnya jumlah penawaran individu-individu pada harga tertentu. Ya, ada harga tertentu. Misalnya harga 500, Amri menawarkan 2, Amran 2, pasar 4. Pada harga 1000, Amri menawarkan 4, Amran menawarkan 3. Maka yang ditawarkan pasar atau jumlah penawaran, jumlah kuantitas ditawarkan di pasar adalah 7. Ya. Ini kurva juga, kurva penawaran individu-individu, ini adalah penawaran pasar. Jadi gabungan. Pada harga 1000, Amri itu 4, Amran itu 3, maka jumlah yang ditawarkan atau jumlah penawaran pasarnya adalah 7 ya. Kemudian gerakan. Nah, ini kalau kita lihat bergeseran kurva dari A ke B atau B ke A, ini kita lihat dalam satu kurva penawaran, ini penyebabnya adalah harga ya. Satu-satu penyebab perubahan dari A ke B atau B ke A itu disebabkan karena harga. Kemudian ada juga ini perubahan dari A ke B ini bukan disebabkan karena harganya tetap kita lihat di sini ya, tetapi kuantitas yang ditawarkan juga berubah ya, maka ini disebabkannya bukan karena harga, bisa harga barang lain, bisa teknologi, kemudian kapasitas produksi dan sebagainya. Nah, ini fungsi penawaran ya, fungsi penawaran fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah yang ditawarkan ya. Ini fungsinya ya, ini kalau Q-nya, ini P-nya ya. Ini kalau bisa kita rubah. Ini syarat untuk mutlak penawaran boleh positif dan boleh negatif, harus positif ya. Sedangkan menentukan fungsi penawaran caranya sama dengan fungsi permintaan. Ya, nah ini kita lihat di sini fungsi penawarannya adalah 10 plus 0,5, QS itu jumlah barang yang ditawarkan, P itu harga. Nah, berdasarkan fungsi kita bisa menyusun suatu daftar harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Harga 0 yang ditawarkan 10 ya. Kita substitusi ini P-nya pada harga ini ya, dan seterusnya. Nih kalau kita gambarkan kurvanya di sini ya, kurvanya ya, harga 0 yang ditawarkan 10, harga 10 ditawarkan 15, harga 20 ditawarkan 20, harga 30 ditawarkan 25, harga 40 ditawarkan 30. Nah, ini latihan ya. Saya kira itu dari teori penawaran. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.